ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang. Dari Ibu almarhum Ruth Indria Martini kepada tersangka, boleh disebutkan namanya? Oke, dalam kasus ini ada 5 tersangka. Tersangka utamanya adalah bernama Riri Kasmita dan Endrianto, yang dimana mereka bekerjasama dengan 3 notaris. Satu notaris itu berdomisili di Tangerang, PPAT, bernama Farida, dan 2 lagi PPAT yang berdomisili di Jakarta Barat atas nama Ina Rosaina dan Erwin Ridwan. Oke. Ini ada yang digelapkan adalah properti dari terutama yang atas nama Mas Fadlan. Ya. Jadi dari 6 properti itu ada beberapa yang atas nama ada yang atas nama saya, atas nama adik saya, atas nama kakak saya, dan atas nama almarhumah ibu kami, yang semuanya terletak di Jakarta Barat. Ya, untuk kronologi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh adik kami, Nirina, untuk kronologi selengkapnya. Basically kasus ini sudah kami laporkan ya, dan sudah diurus, sedang berlangsung dan sudah diurus di pihak kepolisian. Dan dari 5 tersangka tersebut, 3 sudah dalam penahanan dan 2 masih dalam proses. Ya, untuk kronologinya saya serahkan ke adik saya. Ya, jadi awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya gitu. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Endrianto. Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka gitu. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai untuk modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Jadi seperti itulah keadaannya. Jadi nah, yang kita ketahui ternyata waktu dia minta tolong ini dia menggunakan kenalannya notaris tadi, PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang itu, dan juga 2 orang lainnya yang menjadi bantuan dari Farida itu. Ya, karena seluruh properti yang kami permasalahkan itu terletak di Jakarta Barat. Ya. Jadi karena Farida itu tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, jadi dia kerjasamalah dengan 2 orang PPAT yang berlokasi di Jakarta Barat itu. Dan mungkin saya tambahkan dari informasi adik saya, awalnya memang ibu kami mengira hilang. Kenyataannya setelah diselidiki sama polisi, itu bukan hilang, itu diambil sama dan atas pengakuan dia sendiri juga ya. Dan dia sudah mengakui itu. Jadi dia diambil dan dirubahlah seperti keadaan sekarang ini. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya itu, memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia. Tapi yang saya kesal, maaf ya kalau agak emosional ya gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggal tidak tenang, karena saya punya
punya not ditulis sama ibu saya. Kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Jadi tepat November kemarin ini tanggal 12 adalah 2 tahun ibu saya meninggal, dan ibu saya meninggal tuh dalam tidurnya gitu. Saya bersyukur alhamdulillah ibu saya tidak melalui sakit apapun, tapi saya masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini, itu satu. Dan yang kedua adalah saya sakit hati dan saya pengen sekali kasus ini dikawal, dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut TPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Itu. Jadi saya juga mau berterima kasih. Sini ada beberapa list yang saya ingin mengucapkan terima kasih adalah Jadi sekalian mungkin tadi kami tujuan dari konferensi pers ini adalah kita tuh selain juga ingin memberitahukan kasus kami yang sedang kami alami dengan mafia tanah, ini juga sebagai ucapan terima kasih kami kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu sekali dari awal sampai akhir. Sampai sekarang kasus berjalan ya, sampai 3 orang tersangka itu sudah ditahan. Ya, itu ada beberapa mungkin yang bisa disebutkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran. Terima kasih Pak. Di Reskrimun Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Kasubdit 2 Hardap Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi. Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak AKP Kemas MS Arifin yang juga adalah Kasatgas Mafia Tanah. Kemudian juga para penyidik Unit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya, diantaranya Bapak Aibda Slamet Susanto dan juga Bapak Bribka Yurizal Akmal. Karena dengan bantuan mereka juga sekarang para pelaku Riri Kasmita, yang kembali lagi saya tegaskan adalah Ibu Nur Hasnisah, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi. Saya kecewa sekali. Bersama suaminya tersangka Edrianto dan juga PPAT Faridah telah dilakukan penahanan terhadap mereka berdua. Masih ada 2 orang lagi yang akan ditindaklanjuti. Kemarin setelah dilakukan pemanggilan dari 5 tersangka tersebut 3 hadir, makanya sudah dilakukan penahanan. 2 lagi tidak hadir dan sedang diproses untuk melakukan penahanan juga. Jadi selain itu tujuan kami adalah diharapkan ya kawan-kawan dan kawan-kawan media dan instansi hukum yang terkait, terutama Satgas Mafia Tanah, dapat mengawal kasus ini. Karena ada kejadian minggu kemarin dari pihak terlapor sudah melakukan langkah-langkah yang berusaha untuk melakukan perlawanan untuk membuat LP penyekapan, di mana yang mereka akan menjadikan saya sebagai korban. Di sini kan pihaknya kami yang jadi tersangka. Jadi sudah ada sudah ada langkah-langkah yang mereka lakukan untuk melakukan perlawanan. Jadi ya kami mohon dari pihak media dan instansi hukum yang terkait untuk dapat mengawal dan membantu kami. Dan ini kan juga sejalan ya dengan instruksi dari Pak Presiden dalam memberantas mafia tanah. Nah, dan yang pasti waktu perlawanan dari yang kita laporkan itu mendatangkan 6 orang polisi di malam hari ke tempat kediaman tersangka yang adalah milik keluarga kami. Hari Sabtu kemarin tanggal 13 November kurang lebihnya adalah jam 10 malam.
Makanya saya di sini minta bantu teman-teman semua. Mari yuk kita sama-sama kawal kasus ini, karena kembali lagi orang-orang yang mengerti hukum harusnya jangan menyalahgunakan wewenang mereka gitu. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya, Mas. Dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri, karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi dan bahkan sedang terjadi. Dan